Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, Prodi BDH Budidaya Tanaman Hortikultura. Saya mahasiswa dari Akrel, Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pupuk NPK. Pupuk NPK lebih diminati karena memiliki kandungan unsur hara makro yang komplit. Sesuai dengan namanya, yaitu N atau nitrogen, P atau fosfor, dan K yaitu kalium. Namun, ternyata NPK sendiri juga memiliki jenis-jenis khusus di mana masing-masing NPK memiliki peruntukannya sendiri-sendiri. Marilah kita bahas jenis-jenis NPK berdasarkan peruntukannya. Pupuk berdasarkan komposisinya terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah pupuk tunggal, yaitu pupuk yang kandungan unsur hara di dalamnya itu hanya satu jenis saja. Misal pupuk urea yang kandungannya adalah 46% nitrogen. Kemudian pupuk KCl yang kandungannya 60% kalium. Dan yang kedua yaitu pupuk majemuk, di mana pupuk ini memiliki kandungan unsur hara lebih dari satu jenis dan salah satunya adalah pupuk NPK. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis pupuk NPK berdasarkan peruntukannya. Yang pertama adalah NPK seimbang atau setara. Maka NPK seimbang artinya NPK yang kandungannya sama rata. Contoh dari NPK seimbang misalnya NPK 16 16 16, kemudian NPK 15 15 15, kemudian 17 17 17, kemudian 21 21 21, dan lain sebagainya. NPK seimbang pada dasarnya bisa diaplikasikan pada semua fase tanaman. Namun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman, maka NPK seimbang bisa kita tambahkan dengan pupuk tunggal lainnya. Misalnya urea pada saat masa vegetatif, atau kita tambahkan pupuk majemuk misalnya NPK buat pengaplikasian kocor pada saat masa generatif untuk menambahkan unsur-unsur hara lainnya. Kemudian yang kedua yaitu NPK yang tinggi N dan K namun rendah P-nya. Dan contohnya pada merek NPK Mutiara Grower 150920+TE. Kemudian NPK Pusri 136274. Kemudian NPK Gold DGW 161018. NPK Booster DGW 12622+TE dan varian-varian lainnya. Jenis NPK ini bisa dipakai pada masa generatif tanaman pada saat musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau, tanaman lebih banyak membutuhkan unsur hara nitrogen dan kalium, serta unsur hara mikro juga. Kemudian yang ketiga yaitu NPK tinggi kalium, seimbang nitrogen dan fosfornya. Misal NPK Kebo Mas 12-11-20, NPK Pelangi 12-12-17-2, kemudian NPK Folium 20-20-25, atau NPK Mahkota 12-12-17-2+TE. Jenis NPK ini biasanya kita aplikasikan pada saat tanaman mulai memasuki masa generatif sampai tanaman mau panen. Kemudian yang keempat, NPK tinggi nitrogen dan fosfor namun rendah kaliumnya. Dan biasanya ada plus magnesiumnya juga. Contoh dari NPK jenis ini yaitu NPK Kompon Cap Bunga Merah 15-15-64. Mengingat NPK ini ada magnesiumnya, biasanya diaplikasikan pada tanaman yang punya kadar random dan juga kadar lemaknya. Dan NPK jenis ini biasanya diaplikasikan pada fase vegetatif. Kemudian NPK seimbang, namun punya kandungan magnesium. Misal merek NPK Pelangi khusus kakao 14-12-64, di mana 4-nya adalah unsur magnesium.
Ini biasanya diaplikasikan pada masa peralihan sampai masa generatif untuk yang punya kadar random atau kadar lemak. Dan biasanya masih mencampurkannya lagi dengan pupuk yang mengandung fosfor dan kalium buat meningkatkan kadar fosfor dan juga kaliumnya. Selanjutnya adalah NPK dengan kadar nitrogen yang tinggi sementara fosfor dan kaliumnya yang rendah. Misalnya pada merek NPK Mutiara Sprinter 20-10-10. Pupuk NPK ini memang dikhususkan buat memacu pertumbuhan pada fase vegetatif tanaman. Kemudian NPK yang rendah nitrogen dan tinggi seimbang fosfor dan kaliumnya. Misal pada merek NPK Profesional 92525. NPK jenis ini biasanya dipakai pada fase generatif pada saat musim hujan. Karena pada fase generatif musim hujan, maka tanaman tidak terlalu membutuhkan unsur hara nitrogen dan lebih banyak membutuhkan unsur hara fosfor dan kalium. Dan biasanya jika intensitas hujannya tinggi, maka NPK jenis ini pengaplikasiannya hanya dengan metode tabur tunggal atau metode pembenaman buat mengurangi banyaknya air yang kita masukin pada tanah pertanian kita. Kemudian NPK yang tinggi fosfor namun rendah nitrogen dan kaliumnya. Misalnya pada merek Mahkota 16-20-12. NPK jenis ini biasanya kita pakai pada masa vegetatif tanaman yang membutuhkan kadar fosfor paling tinggi. Selanjutnya adalah NPK dengan pola yang menurun, contohnya pada produknya NPK Tani dengan merek NPK Padi 21-14-7+2 MgO+2S+De. Jenis NPK tipe ini sama seperti NPK Sprinter, yaitu diaplikasikan pada masa vegetatif tanaman. Namun, bedanya NPK jenis ini kita berikan terkhusus untuk yang ngasih pupuk dasarnya hanya sedikit atau tidak sama sekali. Dan selanjutnya adalah NPK pola turun naik, contohnya Fertila NPK 28-6-13+3 MgO+De. Atau NPK Kujang 36-8. Kegunaan NPK ini juga diaplikasikan pada fase vegetatif tanaman, namun bedanya dengan pupuk yang sebelumnya tadi yaitu NPK jenis ini diberikan jika sebelumnya tanaman sudah diberikan pupuk dasar yang berfosfor tinggi. Itulah tadi pembahasan tentang jenis-jenis NPK. Saya Habibur Rahman dari AKN Rejang Lebong atau Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.